Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya kemarin terkait pendidikan anak metode Luqman Al-Hakim. Setelah penekanan terhadap akidah, terhadap tauhid, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan keyakinan akan hari akhir, mendirikan sholat, kemudian pendidikan moralitas, dan pentingnya kesabaran, maka yang terakhir adalah larangan untuk berbuat sombong, karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak untuk berbuat sombong, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan kau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di atas bumi dengan bangga diri, dengan sombong, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, waqsid fi masyika, dan sederhanakanlah dalam berjalanmu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu berlebihan. Waqdud min sautika, dan lunakanlah suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamir, dan sungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Dua ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kesederhanaan dalam menjalani kehidupan dan larangan untuk berlaku sombong, berbuat sombong kepada orang lain. Sombong artinya menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Ada dua hal yang menjadikan seseorang dianggap sombong. Yang pertama adalah suka menolak kebenaran, dan yang kedua adalah merendahkan orang lain. Sombong merupakan hal yang sangat tercela dalam Islam. Karenanya dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang rendah hati, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat sombong, maka Allah akan hancurkan, maka Allah akan rendahkan, maka Allah akan turunkan derajatnya. Banyak cerita, banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu terkait dengan akibat dari sebuah kesombongan. Salah satu contohnya adalah Fir'aun, seorang raja yang sombong, congkak, dan zalim, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan dia. Jadi tidak ada orang yang sombong yang sukses. Allah Subhanahu wa Ta'ala marah ketika melihat seorang itu berlaku sombong, karena hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Apapun yang kita miliki, ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita, kekayaan kita, ilmu kita, dan semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hakikatnya tidak memiliki semuanya itu. Kita hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada yang layak disombongkan, tidak ada yang layak dibanggakan. Dan sebaliknya, kita harus bersikap rendah hati, kita harus bersikap sederhana. Karena dengan sifat rendah hati, dengan sederhana, Allah akan angkat derajat kita, dan orang akan mencintai yang bersikap sederhana dan rendah hati. Sebaliknya, semua orang membenci orang yang bersikap sombong. Inilah 7 hal kiat sukses mendidik anak. Dan jika anak melakukan 7 hal ini, memiliki 7 hal ini, saya yakin anak itu akan menjadi anak yang sukses. Yang pertama adalah memiliki keyakinan yang kuat akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah memiliki keyakinan akan hari pembalasan, tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah mendirikan sholat
rajin lakukan sholat. Dan yang kelima adalah menjaga etika dan moralitas, berbuat yang terbaik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Yang keenam adalah sabar dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketujuh adalah tidak sombong dan tawadhu, sederhana dalam menjalani kehidupannya, dalam bergaul dengan sesamanya, dalam bergaul dengan masyarakat. Inilah yang dapat saya sampaikan terkait pendidikan Luqman Al-Hakim. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.